Senin siang, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diperiksa KPK. Selama 3 jam, Syahrul dimintai keterangan tim penyidik terkait dugaan korupsi di institusi yang dipimpinnya tersebut. Usai diperiksa, Syahrul menyebut jika dia diperiksa secara profesional. Dia juga berjanji akan tetap kooperatif jika KPK kembali memanggilnya untuk diperiksa. Alhamdulillah, panggilan ini sudah jalan dan saya sudah diperiksa secara profesional. Saya terima kasih dan saya tetap akan kompromi, akan kooperatif kapanpun dibutuhkan saya siap hadir. Oke, Pak tadi apa aja yang didalamin Pak oleh tim penyelidik KPK Pak? Saya kira apa yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur, dan saya sudah menyelesaikan semuanya itu dengan apa yang saya bisa. Dalam dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian, KPK telah memeriksa sejumlah pejabat dan ASN. Di antaranya, Sekjen Kementan Kasdi Gio dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Hatta. KPK tidak menampik soal dugaan korupsi pejabat di Kementerian Pertanian. Perlu aman korupsi 30 tipologi. Tidak hanya pasal 2, pasal 3 yang selama ini kita tahu ya, misalnya berhubungan dengan kebutuhan keuangan. 28 tipologinya sangat mungkin, baik itu gratifikasi, jabatan, konflik of interest dalam pengadaan, sampai menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan itu bagian dari tindak pidana korupsi. Nah, nanti dalam proses analisisnya pasti ke sana. Apakah ditemukan peristiwa pidana dengan 30 atau tidak. Kalau kemudian ada, pasti kami kemudian cari jawaban secara hukum. Siapa yang dapat ditetapkan dalam Syahrul Yassin Limpo, Menteri kedua di Partai Nasdem, masuk pusaran kasus korupsi. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka. Plate terjerat pengadaan bidang Kominfo yang diduga merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah. Berkaitan atau tidak, banyak pula pada akhirnya menduga jika para menteri Nasdem ini pertarungan politik jelang Pilpres 2024. Seperti diketahui, Nasdem mengambil arah politik dari partai penyokong pemerintah dengan mendukung Anies Baswedan Pilpres tahun depan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Tim Liputan Kompas TV. Kemarin KPK memeriksa pertanian Syahrul Yassin Limpo korupsi di dipimpin Kementerian. Seiring dengan pemeriksaan ini, pula jika Menteri Nasdem Yassin Limpo adalah salah satu menteri yang juga kader dari partai menjadi target dari politik jelang Pilpres 2020. Seperti mengambil arah yang berbeda dengan penyokong pemerintah saat mengusung Baswedan sebagai presiden. Benar juga seperti ini. Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Ada pakar komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Gun Gun Heri. Pimpinan KPK periode 2015-2019, Umar, peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM atau Pukat UGM, Zainur Rohman. Selamat pagi Mas Zainur, Bang Saud, Mas Gun. Salam sehat. Mas Bayu. Iya. Mas Gun, langsung aja ini langsung kita berpikiran setelah Johnny G. Plate, kemudian Syahrul Yassin Limpo. Menurut Anda salah nggak publik ketika kemudian mengaitkannya dengan menjelang Pilpres? Ini kasus korupsi tapi politis. Mas Gun? Jadi begini, saya bukan orang hukum dan bukan aktivis yang bergerak dalam bidang korupsi ya. Saya membatasi diri kajian saya pada komunikasi politik. Ya. Memang pertanyaan Mas Bayu itu menjadi menarik ya dalam konteks kontestasi elektoral yang belakangan semakin eskalatif. Jadi apapun yang kemudian terhubung dengan aktor dan partai ya, dalam pusaran kontestasi elektoral pasti dikaitkan ya dengan banyak hal. Terutama misalnya kalau belakangan muncul ya ragam pemberitaan yang menyangkut individu partai politik. Ya ini kan wilayah yang terbuka, persepsi yang terbangun yang terbuka. Sekalipun tentu ya
tentu kedalaman satu kasus ya menyangkut misalnya individu, sebut aja misalnya Pak Menteri Pertanian ataupun misalnya kemarin Menteri Komunikasi dan Informatika, Ya, itu tentu harus didalami sekalipun kita memahami bahwa konstruksi hukum itu adalah wilayah yang harus kemudian dilakukan pembuktian-pembuktian dan lain sebagainya, ya itu di satu sisi. Tetapi di sisi lain tentu juga ini terhubung dengan politik yang banyak terhubung dengan persepsi. Nah, dalam kajian kami ya komunikasi politik ya memang fase krusial ya, pas seperti misalnya proses kandidasi, proses nanti kampanye, proses nanti conviction atau orang mempertimbangkan sebelum hari H pencoblosan. Itu adalah fase-fase krusial dalam konteks manajemen isu dan manajemen konflik. Nah, kalau Mas Bayu tanya bahwa apakah kemudian persepsi publik selalu akan terkait dengan rivalitas, ya itu tidak bisa dinafikan ya. bahwa bandul politik elektoral itu kemudian masuk ya dalam pusaran diskursus publik terutama yang menyangkut isu-isu aktor maupun partai yang akan bertarung di 2024. Begitu Mas Bayu. Oke, nggak bisa dihindarkan bahwa ini kemudian akan terhubung dengan politis. Mas Zainur Rohman, saya tahu Pukat UGM banyak tahu informasi-informasi di belakang layar sebetulnya. Kalau di Kementerian Pertanian sendiri, sebenarnya memang kasus-kasus seperti ini kita masih di dalam penyelidikan, jadi kita belum tahu ini kasusnya seperti apa. Mungkin nanti kalau sudah penyidikan baru agak sedikit dibuka oleh KPK. Nah, kita belum tahu, tetapi apakah di Kementerian Pertanian ini juga murni kasus korupsi ini ada? Bahwa kemudian persepsinya terbangun sebagai dihubungkan dengan politik, ya kita bisa mengerti lah. Mas Gun tadi sudah memberikan analisanya. Tapi ini murni kasusnya. Paling tidak yang Pukat tahu lah, Mas Zainur. Ya, Mas Bayu, kalau kita ikuti perjalanan informasi kasus ini ya, saya sih melihat ini kasus yang terkait dengan anggaran di internal kementerian, gitu ya. Kalau dari modus kasus-kasus di berbagai kementerian tuh biasanya kan tidak jauh-jauh dari pengadaan barang dan jasa, pemberian izin, kuota ekspor impor, atau juga pengisian jabatan publik. Tetapi sepertinya yang terjadi di Kementerian Pertanian, meskipun KPK belum mengumumkan, ini agak berbeda Mas Bayu. Ada informasi ini adalah kasus terkait dengan gratifikasi dan juga kemungkinan kerugian keuangan negara yang bisa dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, pengumpulan sejumlah dana secara reguler untuk kepentingan seorang pejabat begitu. Nah, ini kan pengumpulan dana ini membebani bagi para birokrat di internal kementerian. Kalau pengumpulan dana itu kemudian diwajibkan kepada para pejabat di internal kementerian, mereka tentu akan mencari sumber untuk menyetor. Nah, sumber itu kemungkinan juga akan dicari dari cara-cara yang tidak sah. Biasanya adalah mengotak-atik anggaran di internal, kemudian pelaporan perjalanan secara fiktif, atau juga menerima pemberian dari para penyedia barang dan jasa, Mas Bayu. Nah, saya percaya kalau KPK sudah masuk menginjak satu kasus di kementerian bahkan yang sudah diperiksa jumlahnya sangat banyak, saya percaya kasusnya solid, Mas Bayu. Nah, ini soal apakah kasus ini ada atau tidak ada dengan kaitan politik, tentu itu menurut saya adalah soal yang lain. Tetapi kalau dari sisi kasusnya sendiri, saya percaya KPK pegang alat bukti. Memang saat ini masih di tahap penyelidikan. Kalau di dalam KUHP penyelidikan itu kan untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana dan dapat atau tidaknya dilanjutkan di proses penyidikan. Tetapi kalau di KPK itu kan selangkah lebih maju. Mungkin Pak Saud nanti bisa jelaskan. Nah, jadi saya melihat memang kalau dari sisi kasusnya, saya pikir itu tidak akan terlalu repot bagi KPK untuk bisa membuktikan bahwa kasus ini memang kasus yang secara hukum ada alat buktinya, bisa dipertanggungjawabkan di depan persidangan sehingga nanti bisa dilakukan proses penuntutan. Nah, kalau soal
soal apakah ini kemudian politik atau non politik, silakan ya teman-teman yang bergerak menganalisis dari sisi politik itu bisa melakukannya. Tapi bagi saya sih sebenarnya tidak ada soal, Mas Bayu. Apakah itu kemudian adalah pesanan atau bahkan kriminalisasi atau tidak, itu bisa dibuktikan menurut saya dengan beberapa hal. Yang pertama, apakah ada alat bukti yang kuat atau tidak. Yang kedua, apakah kasus ini sebenarnya adalah kasus yang sudah sejak lama diketahui tetapi baru diproses sekarang? Maka jika seperti itu, maka itu kemungkinan terkait dengan politik. Ya. Atau yang ketiga, kalau aparat penegak hukum memiliki alat bukti keterlibatan pihak-pihak lain yang sedang berada di kekuasaan tetapi berasal dari partai politik yang berbeda, ketika itu tidak diproses, maka itu kemudian ada yang disebut dengan tebang pilih, maka itu bisa disebut sebagai politisasi. Tetapi selama ada alat bukti yang kuat gitu ya, saya sih lebih suka semuanya saling buka, Mas Bayu, daripada mereka saling menutupi gitu ya. Nah, atau yang kedua, inilah kalau memang benar ini ada unsur politiknya, inilah pentingnya adanya pengimbang di pemerintahan, tidak semuanya berada di dalam. Kalau ada yang mengimbangi kan setidak-tidaknya yang mengimbangi ini pertama bisa saja akan diserang oleh yang sedang di dalam. Ya. Atau yang kedua, yang mengimbangi yang di luar itu kan akan melakukan pengawasan terhadap mereka yang ada di dalam. Ya daripada mereka saling tutup, lebih baik saling bongkar, Mas Bayu. Nah, terbayang kita sekarang mengenai kasusnya dari Pukat UGM, terutama Mas Zainur Rohman. Dan kasus ini kita yakini sampai saat ini, tentunya kalau KPK sudah seperti saat ini memeriksa banyak kasus, memeriksa banyak saksi, ini solid. Lepas dari ini politis atau tidak, saya rasa angle atau cara berpikir Pukat bahwa kasus korupsi harus terus dibongkar, apapun alasannya, kita bisa pahami. Nah, saya ke Bang Saud kalau begitu. Memang bisa KPK, ya pengalaman Bang Saud lah ketika memimpin KPK. Ada pesanan-pesanan, kasus tiba-tiba muncul, kok timingnya itu loh Bang Saud bisa saat-saat ini begitu. Ini kan jadi kayak pressure. Izinkan saya kemudian merasakan kebatinannya kita publik kemudian susah kita persepsi yang seperti Mas Gun katakan nggak menghubungkannya dengan politis. Kalaupun hari ini saya meyakini kasusnya pasti solid nih, pasti ada kasus korupsinya, kita tinggal dengar gitu. Bang Saud, memang timingnya bisa diatur dan yang ngatur ini bisa orang lain di luar KPK. Bang Saud. Ya, jadi memberantas korupsi itu memang kita harus bawa semua teori masuk di dalamnya. Teori manajemen, teori politik. Karena kan ini kan extraordinary crime, crime yang luar biasa. Yeah. Bahkan ada di dalam terminologi tahun 2011 itu yang disebutnya political expert person ya, orang-orang politik yang punya potensi untuk kemudian melakukan transaksional, isu transaksional. Jadi kita harus membawa semua teori ke dalam ini, jangan mengabaikan teori yang lain. Jadi makanya ketika kalau ingat dulu, Mas Bayu ingat ada kasus Mbak Pau dulu ya, yang Mbak Pau EKTP itu. Ya. Ya itu kan kita antisipasi benar itu. Ini jangan sampai masuk ke 2019 baru kita selesaikan. Makanya kita selesaikan benar itu 2018. Jadi kita harus memang ya memang kalau memberantas korupsi di mana ada orang yang high profile person di sana ya pasti noisy, berisik gitu ya. Makanya saya sependapat dengan Mas Zainur tadi, ini kronologisnya gimana ini. Nanti kita bisa lihat nih, ya kan. Kalau sudah lama kenapa baru sekarang, kalaupun sekarang kenapa biasanya kasusnya itu kan kalau Kementerian Pertanian itu kasus-kasus besar. Itu makanya Menteri Pertanian sebelumnya itu bilang ke kita waktu itu, Pak Saud jagain kita ya. Kalau Pak Saud nggak bisa jaga di sini, patung Pak Saud aja taruh di gedung ini gitu. Jadi gini, sebenarnya KPK itu punya kendali untuk membuat persepsi publik atau siapapun bisa betul-betul fokus pada kasus korupsinya, tidak dibawa kemana-mana. Sebetulnya bisa, begitu ya Bang Saud? Iya, itu saya bilang tadi, kalau sudah mulai kegiatan pesta nasional ini kita harus hati-hati karena nggak bagaimanapun orang akan melihat itu. Karena kan kita bicara Indonesia. Iya. Kepercayaan, apalagi di tengah KPK yang sekarang sangat menjunam kayak gini, dewasnya kayak begitu. Dia mengeluarkan angka di tahanan gede. Kalau angka di tahanan menyangkut pegawai dia kencang, menyangkut pimpinan dia nggak kencang kan gitu kan. Jadi ini kan semua bagian-bagian yang bisa kita lihat.
Kalau dikatakan nggak ada kaitan dengan politik, naif juga kita. Karena memang ada cara sebenarnya kalau memang, apalagi kalau kerugiannya cuma gratifikasi berapa lah itu ya. Jadi maksud saya apa yang kita lakukan saat ini kalau memang ada buktinya, saya dengar juga partai politik yang mengatakan dia kalau memang betul ya kita siap mendukung, yang bersangkutan juga siap membuka segalanya ya. Nah, ini kan terlihat bahwa ada niat baik dari tersangka gitu. Justru kita jadi melihat niat lainnya atau niat jahatnya dari penyidik kan gitu ya. Kita melihatnya di situ gitu. Apa namanya mens reanya itu justru kenapa case ini diangkat di tengah case yang seperti ini wajar kalau dipertanyakan. Tadi Mas Gunggun sudah bilang, makanya kan teori jangan bawa satu teori kalau ke KPK itu. Saya ke KPK itu teori kompleksiti aja saya bawa semua teori sehingga kita lebih hati-hati. Nah kalau umpamanya katakan yang bersangkutan ada gratifikasi, itu kan 18 tahun ada luarsanya. Ya dulu nanti kemudian selesai pemilu udah. Jadi ini saya katakan kembali lagi agak naif kalau kita katakan ini tidak ada kaitan dengan politik. Itu kesimpulan saya Mas Bayu. Ya, oke. Mas Gun, Anda setuju dengan Bang Saud nih, mantan pimpinan KPK soalnya. Jadi agak sulit bahwa ini nggak ada by design. Ada akan pengaruhnya. Paling tidak bagi Nasdem yang kader-kadernya di kementerian sekarang berurusan dengan kasus korupsi. Satu di Kejaksaan Agung, satu di KPK. Bagaimana kita melihat ini, Mas Gun? Ini betul-betul solid kasusnya memang ada, tetapi persepsi publik seperti ini, di tengah seperti ini kan bagi saya, kalau saya membayangkan diri sebagai Nasdem, ini merugikan sekali sebetulnya. Dan harusnya ini kan, kalau kata Bang Saud tadi, bisa dihindari sebetulnya. Kasus ini sebenarnya kan sudah lama. Kalau kasusnya solid dan sudah cukup kuat, bisa diatur waktunya agar tidak memunculkan persepsi yang dekat dengan Pilpres. Mas Gun. Iya Mas Bayu, itu ada satu terminologi menarik dalam komunikasi politik itu ya, namanya CPM atau Communication of Privacy Management. Tadi persis seperti bisa menjelaskan apa yang disampaikan oleh Bang Saud dan juga Mas Jainur Rahman ya, bahwa KPK bicara soal timing kapan misalnya memanage komunikasi ke publik, termasuk dalam konteks misalnya satu kasus hukum. Dan itu proses itu pasti akan bergulir menjadi satu wilayah perbincangan yang liar, itu pasti harus dimitigasi kan. Termasuk misalnya memasuki satu fase di mana 2023 itu kan bentar lagi proses kandidasi selesai, Oktober November masa kampanye. Maka kemudian orang akan melakukan yang disebutkan politik asosiatif ya, mengasosiasikan satu tindakan baik itu di wilayah hukum maupun politis itu dengan konteks situasi yang sedang berkembang. Sebut aja orang bisa mengidentifikasi ini sebagai political pressure ya, atau tekanan politik. Nah ini yang kemudian harus dijelaskan secara ajak. Halo Mas Gun. Tampaknya sinyalnya sedikit terganggu, tetapi nanti kita sambung lagi. Ya, melalui pembuktian-pembuktian di wilayah. Jangan sampai kemudian begini, ya saya agak khawatir kemudian ada kesan yang menguat kalau kemudian institusi KPK itu kemudian bisa tadi apa namanya ada proses politik dari kekuatan di luar yang kemudian memanfaatkan momentum ya untuk kemudian bukan hanya semata-mata kasus hukum nanti, tapi bisa menjadi political pressure bagi kekuatan tertentu begitu. Nah ini yang kemudian satu hal yang makanya tadi saya mencermati betul apa yang disampaikan oleh Bang Saud, misalnya kayak kasus IKTP, bagaimana misalnya timingnya bisa diselesaikan sebelum memasuki tahun 2019 misalnya. Ini proses yang tentu mitigasi penting ya dalam konteks penegakan hukum. Jadi hukum tidak bisa dilepaskan ya dari atmosfer politik yang tentu berkelindan. Nah konteks itulah yang menurut saya terhubung dengan dua hal Mas Bayu ya. Pertama itu wilayah tentu framing ya, pemberitaan media yang kemudian pasti akan berkelindan dengan isu hukum. Ya, makanya kemudian harus dimitigasi apakah ini kemudian lebih kental muatan politiknya atau sebenarnya murni penegakan hukum. Nah ini kan
Satu hal yang harus dimitigasi sejak awal oleh institusi seperti KPK ya. Yang kemudian yang kedua adalah soal bagaimana misalnya FCR atau finding, conclusion, recommendation atas kasus-kasus hukum ini berujung di mana. Nah, ini kan butuh yang disebut dan evidence base atau basis-basis data, basis bukti yang kemudian lebih kuat dibanding kemudian wilayah persepsi yang mungkin saja kemudian semua orang bisa memiliki tafsir atau memiliki makna yang berbeda-beda. Ini disebut makna polisemik ya. Suatu hal itu bisa ditafsiri, bisa dimaknai berbeda-beda. Nah, secara politik ya tentu ini merugikan Partai Nasdem ya. Ya, secara politik ya. Kenapa? Karena kan ini terhubung dengan momentum yang sangat menentukan baik untuk elektabilitas partai maupun untuk komunikasi politik ya, bicara soal negosiasi-negosiasi Partai Nasdem, konteksnya adalah Pilpres karena ini kan fase krusial jelang Oktober, terutama fase akhir kandidasi pengusungan capres-cawapres begitu. Oke, baik. Nanti kita sambung bagaimana kemudian Nasdem harus bersikap dengan hal-hal semacam ini ya, Mas Gun. Ingatkan saya kalau saya lupa nanti bertanya mengenai itu atau Anda silahkan saja menyampaikan. Mas Zainur, sedikit saja. Oke, kasus ini kita harapkan betul-betul solid. Indikasinya sudah terasa gitu. Nggak mungkin KPK, kalaupun timingnya harus sekarang, itu berarti kan harus mahal kalau sampai tidak solid kasus ini diangkat pada saat ini. Apa yang menurut Anda, Mas Zainur, atau Pukat harus lakukan oleh KPK, walaupun KPK sekarang mengatakan, enggak, ini nggak ada hubungannya sama politis, 2 atau 3 kali sudah di media. Tapi agak sulit persepsi ini tidak terbangun bahwa ini ada hubungannya dengan Pilpres 2024. Tapi kemudian kita bisa berharap apa bahwa kasus ini selain solid, apa yang bisa membuat kita berpikir bahwa iya, ini benar-benar memang harus sekarang waktunya dimunculkan. Itu apa dalam sebuah kasus korupsi, Mas Zainur? Saya transparansi dan akuntabilitas, Mas Bayu. KPK kan selama ini berlindung di balik status penyelidikan. Nah, status penyelidikan itu kan memang di situ belum ada tersangkanya begitu ya. Jadi KPK merasa masih punya waktu untuk melakukan pemeriksaan, melengkapi berkas-berkas, dan informasi yang harus disampaikan kepada publik itu terbatas dengan alasan kerahasiaan gitu ya. Agar misalnya para pihak itu tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan lain-lain gitu. Nah, tetapi kalau menurut saya dalam konteks jelang 2024 ada konteks sosial politiknya, maka menurut saya profesionalitas KPK itu sangat dituntut oleh publik. Publik itu nggak bodoh-bodoh amat gitulah, Mas Bayu ya. Sehingga yang bisa dilakukan oleh KPK adalah cepat ya, tentukan status setelah melakukan pemeriksaan terhadap pemimpin tertinggi di Kementan, yaitu Menteri Pertanian. Setelah ditentukan status, jika memang ia masuk tahap penyidikan, maka lakukan penyidikan sesegera mungkin, kemudian ajukan di depan meja persidangan. Sehingga di dalam semua proses itu KPK bisa menyampaikan informasi kepada publik secara transparan. Misalnya apa? Misalnya kasus ini kasus apa sih? Sampai sekarang kan KPK tidak menyampaikan. Nah, yang diduga adalah ini kasus pengumpulan uang untuk setor kepada pejabat gitu ya. Tetapi sampai sekarang KPK tidak lakukan itu gitu ya. Yang kedua, siapa saja yang terlibat, bagaimana modus operandinya, bagaimana ini bisa terjadi, mengapa pengawasan gagal untuk melakukan pencegahan, apalagi untuk melakukan penindakan dan seterusnya, itu tidak dilakukan, Mas Bayu. Sehingga publik bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh KPK ini, apalagi KPK ini kan tahu kita sedang dalam proses yang jelang 2024. Dan harusnya ini bisa dilakukan oleh KPK sekarang. Sebetulnya apa yang yang kita harapkan seperti analisa Anda ini sebetulnya bisa KPK lakukan, Mas Zainur? Bisa, Mas Bayu, sangat bisa. Jadi menurut saya yang pertama itu tadi ya, segeralah tentukan status gitu ya, status siapapun yang memang terlibat, termasuk status apakah dari penyelidikan sudah benar-benar didapatkan alat bukti untuk bisa naik ke penyidikan dan dapat tersangkanya. Yang kedua adalah sampaikan informasi secara jelas kepada publik begitu ya. Yang ketiga, jangan mengulur-ulur waktu ya, gunakan waktu sebaik mungkin gitu ya.
Kenapa? Karena justice delayed, justice denied gitu ya. Keadilan yang ditunda-tunda itu adalah keadilan yang tertolak begitu ya. Artinya ini bisa merugikan banyak pihak begitu ya. Jadi ini perlu perlu proses penanganan perkara yang benar-benar profesional, tidak membuka celah penafsiran bahwa ini diulur-ulur begitu ya, apalagi dicari timingnya begitu ya, sehingga publik bisa dapat informasi dengan jelas. Itu yang kita harapkan dari KPK untuk proses saat ini. Nah, yang kedua, Mas Bayu, tadi saya katakan bahwa kalau KPK ingin menghindari tuduhan bahwa KPK itu bisa di-remote dari luar, KPK bisa dipesan secara politik dari luar, KPK proses kasus-kasus lain yang sampai sekarang masih tertunggak yang itu terkait dengan politik. Contoh apa? Harun Masiku. Harun Masiku itu kan sangat kuat dugaannya terkait dengan partai dari warna lain begitu ya. Dan itu kan bukan melibatkan Harun Masiku saja, tetapi melibatkan aktor-aktor lain yang itu merupakan juga politisi yang memiliki posisi yang sangat kuat di partai politik lain. Jadi kalau KPK juga proses gitu ya, partai dari kelompok lain, itu publik akan percaya, oh iya KPK tidak pilih-pilih, KPK tidak pandang bulu, KPK tidak bisa di-remote gitu. Itu menurut saya bisa menjadi bukti kepada publik, Mas Bayu, bahwa KPK itu memang independen. Kenapa? Karena KPK itu memang adalah lembaga anti korupsi yang bersifat independen sesuai dengan Undang-Undang 30 tahun 2002 sebagaimana diubah dalam 2019, dan itu juga memang merupakan konsep lembaga anti korupsi di dunia, Mas Bayu. Idealnya memang KPK harus bersifat independen, bebas dari campur tangan kekuasaan manapun, tidak bisa di-remote dari luar, Mas Bayu. Ya, baik. Kita dapat poinnya jelas sekali mengenai apa yang harus dilakukan KPK supaya persepsi publik tidak kemana-mana. Bang Saud, nanti akan saya minta tanggapannya sebagai mantan pimpinan KPK usai jeda. Tetap bersama kami.